Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya di video pembelajaran pemrograman web. Jadi kita akan lanjutkan praktek kita yang sebelumnya kita kemarin membahas CI, tapi kali ini tetap sama sih, kita membahas CI, cuman temanya adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan kode igniter itu dengan Bootstrap ya. Nanti yang akan kita bahas hari ini adalah itu. Kemudian bagaimana kita bisa menghilangkan segmen 0, yaitu ya index.php kemarin ya di URL. Oke, kita lihat sebelumnya project yang kemarin ya. Project yang kemarin apakah masih normal apa enggak? Kemarin kalau nggak salah foldernya bernama CI ya, ini ya. Jadi CI yang kita bikin sendiri kemarin dengan skenario sederhana. Kita panggil dulu localhost CI. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemarin terakhir kita juga mengirimkan variabel yang ada di controller untuk ditampilkan di view seperti ini ya. Oke. Langkah awalnya kita copy dulu aja folder CI-nya. Kita copy dulu. Kita paste di sini, kita rename dengan nama CI2. CI2. Seperti ini ya. Kita coba kembali. Normal apa tidak? Oh ya, normal ya. Oke, kita bersihkan dulu CI2 itu dengan beberapa file yang tidak kita butuhkan ya. Contohnya ini lisensi kita tidak butuh. Kemudian di application itu di controller ada controller yang namanya welcome. Ini bawaan CI, kita hapus saja. Kemarin kita menggunakan uji coba ya. Kemudian di view ada welcome message, ini dihapus juga, sisakan yang hal 1 kemarin ya. Kita coba untuk hal 1 karena hal satunya diakses oleh controller uji coba kalau nggak salah. Uji coba kita buka dulu. Uji coba load view hal 1 ya, ini ya, seperti ini. Ini biarkan dulu. Oke, konsepnya adalah kita menerapkan Bootstrap di ini ya, di CI ya. Kita siapkan Bootstrapnya terlebih dahulu ya. Jadi Bootstrapnya kemarin bentar saya cari dulu ya. Kemarin prakteknya adalah praktek 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang mulai integrasi Bootstrap itu yang bentar saya cek dulu. Kita cek dulu ya, localhost praktek 1. Ini yang awal-awal ya, 2. Ini sudah integrasi dengan Bootstrap ya. Misal beranda sama data tentang ini. Oh ya, oke. Nah, kurang lebih nanti kita membuat seperti ini ya. Jadi kita akan membuat gimana caranya Bootstrap itu bisa diintegrasikan dengan CI ya. Jadi ini yang kita pakai adalah praktek 2 yang sebelumnya. Kita lihat praktek 2. Nah, ini. Jadi jika masih ingat bahwa saat kita mengintegrasikan Bootstrap dengan model modular ya, model modular, kita butuh sebuah file yang dijadikan basisnya. Jadi ini ya filenya, jadikan basis ini. Kemudian beranda, data, dan tentangnya adalah kontennya. Jadi saya refresh kembali, mungkin lupa bahwa konsep modular adalah sebuah file yang tengahnya diisi berupa konten yang berasal dari file lain seperti ini. Jadi header footernya ikut dalam sebuah file di indeks ini. Kita bisa buka untuk merefresh ingatan kita ya. Jadi di sini ini Bootstrapnya kan sudah di load di sini. Kemudian bawah juga ada, dan tengahnya diganti berdasarkan
halaman yang diakses, jadi konten yang diakses adalah apa, maka di sini akan keluar seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini yang nanti itu. Lah, sebenarnya untuk membuat konsep yang sama pada CI juga sebenarnya mudah, enggak susah sebenarnya dengan konsep yang sama. Jadi memang disiapkan sebuah file yang dijadikan untuk basis dari konsep modularnya ya. Jadi seperti itu. Jadi langkah awalnya yang harus kita lakukan adalah kita copy terlebih dahulu bootstrapnya ya. Jadi asetnya ini kita copy. Jadi saya ulangi lagi bahwa kita menggunakan praktek 2 yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi jauh-jauh dulu itu praktek yang lama. Kita copy asetnya, kita copy. Kemudian masuk CI2. Penempatan bootstrapnya dilakukan di luar, jadi sejajar dengan application, system maupun user guide ya. Kita paste di sini. Kita paste di sini, oke, udah jadi di sini ya. Kemudian kita harus aktifkan base URL. Kita harus aktifkan base URL. Kenapa? Karena URL itu tidak seperti pada PHP natif yang misalkan keluar folder, masuk folder dan seterusnya, tidak. Kita harus menggunakan base URL agar bisa terrecord URL-nya di CI ya. Jadi kita harus nyeting itu URL itu di config, application config, kita pilih auto load. Kita buka ya autoload.php. Kita setting dulu agar base URL itu bisa dikenali. Jadi base URL itu adalah fungsi untuk menyingkat URL di CI. Jadi nanti basisnya seperti itu. Jadi yang harus kita setting yang pertama adalah di autoload, kita aktifkan dulu fitur untuk URL ya. Jadi di helper, dicari aja helper ini contohnya, harus diaktifkan URL-nya. Maka di sini kita kasih URL seperti ini. Nah, jika sudah URL, maka kita harus nyeting di bagian config ya. Jadi setelah autoload kita ke file config.php, kita cari base URL lah ini ya. Kita ganti sesuai dengan folder milik kita, http localhost/ci2, karena project kita menggunakan ci2, jangan lupa slash juga ya. Seperti ini, ci2. Sesuai contoh yang ada di atas ini, http example.com. Ini jadi kita menggunakan seperti ini, http localhost/ci seperti ini ya. Jika sudah, maka nanti kita akan mencoba untuk membuat base URL ya, diterapkan di sistem. Oke, berikutnya kita masuk ke project lama kita ya. Jadi project lama kita praktek 2, kita tidak membuat dari awal, tapi kita cukup copy, nanti kita setting beberapa pengaturannya. Jadi ini indeks, kemarin kebetulan indeksnya file basisnya diberi nama index.php. Kita copy aja, kita ganti dengan nama basis.php. Basis.php. Kemudian kita cut, kita masuk ke dalam CI2, application, view, kita tempatkan di sini, di view ya, basis.php-nya. Kita modifikasi sedikit sintaknya, bisa dibuka menggunakan script editor. Untuk yang sintak ini kita hapus terlebih dahulu karena proses untuk konsep modularnya tidak menggunakan ini, karena memang udah ditangani CI langsung. Nanti ini dihapus dulu yang baris ini. Kemudian link href pada file CSS ini semuanya kita ganti menggunakan base URL ya. Jadi caranya seperti ini. Saya contohkan. Di sini kita menggunakan tag PHP seperti ini. Nah, kemudian kita tulis base URL seperti ini. Nah, base URL. Kemudian kita beri petik di sini ya.
karena di awal menggunakan petik 2, maka biar petiknya terbaca di tengah string seperti ini menggunakan petik 1. Kemudian kita cut URL yang ini. Seperti ini, paste di sini. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Jadi nanti dikenali oleh CI bahwa base URL kemudian ditambah asset /css bootstrap.min.css. Kenapa bisa seperti ini? Alasannya adalah base URL nanti kata-kata ini akan diganti dengan yang ada di config ini. Ya, otomatis setelah itu maka dia akan diteruskan dengan URL asset /css, maka nanti larinya pasti ke, jadi base URL itu nyimpan ini ya, kemudian masuk folder asset lah. Konsepnya seperti itu. Kita bisa copy cara yang sama ya. Kita copy aja di sini. Di sini kasih petik 1, kemudian paling belakang kita tutup petik 1. Kita sesuaikan dengan contoh yang di atas ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita rubah semua yang berhubungan dengan URL. Semuanya. Jadi ini kita ganti semuanya. Kita ganti semuanya ya. Ini juga sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk yang di dalam head. Kita juga ganti juga yang di dalam script ini ya, sama. Jadi kita ini kita copy aja dulu biar mudah. Seperti ini kita paste. Untuk warnanya nanti menyesuaikan karena ini masih salah, jadi warnanya berubah. Nanti kita betulkan di akhir biar lebih mudah ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang paling akhir diberi petik 1 kurung seperti ini. Nah, ini saya copy dulu untuk dipaste di lainnya ya. Oh, kurang kopinya sama petiknya sekalian. Jadi ini juga sama. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini udah. Oke, clear ya. Kita kembali ke awal. Nanti apa perlu yang kita hapus, misal ini biarkan. Kemudian ini menunya ada 3, biarkan aja. Nanti kita juga sekalian skenario gimana caranya perpindahan untuk halaman ya. Kemudian ini yang kita ganti. Jadi di dalam ini nanti kita ini ya, kita ganti ya. Ini dihapus dulu untuk PHP-nya. Oh, dalamnya aja, PHP-nya tidak. Jadi di dalamnya kita membuat sintak yang namanya ini. Jadi include $fill seperti ini. Kemudian kita beri seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam sini kita ganti include $. Sebenarnya sama dengan konsep yang awal ya. Ini saya undo aja misalkan. Jadi aslinya kan seperti ini ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama, jadi tetap include ke sebuah file tertentu ya di sini ya. Cuma langsung kita ganti
seperti ini, include $fill, nanti akhirnya ditambah $.php seperti ini. Jadi diingat-ingat bahwa kita nanti membutuhkan fungsi $fill ini ya. Oke, jika sudah, kemudian kita coba untuk copy yang file di sini kan ada 3 ya, beranda, data, tentang. Kita coba yang beranda misalkan. Beranda, file beranda berarti harusnya ada di project yang lama ya. Di project yang lama. Kita masuk ke praktek 2. Beranda itu berarti yang ini, beranda.php. Kita copy aja. Kita masukkan ke dalam CI2 application view. Nah, seperti ini di sini. Kita tempatkan di sini ya. Kita buka beranda, isinya apa? Oh, isinya hanya seperti ini ya. Ini halaman beranda. Oke, tidak ada masalah. Nanti kita bikin seperti ini. Jadi konsepnya sama sebenarnya, cuma nanti perbedaannya pada saat akses saja. Jadi awal kita menggunakan, ini sudah ready ya, autoload saya hapus dulu, saya tutup maksudnya. Ini udah, tinggal kita ngatur di controllernya. Config juga saya tutup dulu. Kita ngatur controllernya. Kemarin kalau nggak salah controllernya kita pakai default uji coba kalau nggak salah. Kita buka untuk memastikan di CI2 application config di root. Nah, uji coba berarti ya. Berarti kita masuk kontrol uji coba. Kontrol uji coba kita buka. Nah, ini jadi uji coba tetap fungsi indeks kota ini biarkan. Jadi yang di load adalah yang basisnya ya. Jadi saat pertama kali ngeload dia nanti konsepnya harus memunculkan yang beranda. Maka di controllernya kita ganti dengan seperti ini. Ini saya hapus dulu aja. Jadi saya mengirimkan kata-kata beranda itu agar bisa di load di basis ini. Jadi konsepnya seperti ini. Include $fill. $fill ini harus berisi file kontennya kan. Jadi bisa beranda, bisa data, bisa tentang seperti yang contoh yang dulu. Maka $fill ini harus bernilai seperti tadi. Nah, $fill ini nanti akan diisi oleh controller lewat uji coba ini. Jadi di sini saya bikin variabel $data ya, karena di sini yang mengantarkan isi variabel ini ke sini adalah $data, maka di sini saya menggunakan $data. Untuk hal ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Fill, karena tadi di view kita menggunakan fill, $fill, maka di sini juga menggunakan fill. Ini harus sama. Jika tidak sama tidak bisa. Kita isi beranda seperti ini. Ini ya. Beranda, maka kata-kata beranda ini akan dikirim ke view basis nanti. Kemudian hal satu kita ganti basis seperti ini. Oke, kita coba untuk jalankan untuk project CI2. Jalankan ini ya. Nah, ternyata sudah masuk ya, CI-nya juga masuk dan ini halaman beranda ya. Yang ini belum ada, kosong, karena kita tidak memiliki, kita belum nyeting itu ya. Oke. Jadi di sini bisa dipahami ya. Jadi kita membuat sebuah file basis yang dalamnya memang hampir sama seperti konsep modular pada PHP natif. Jadi ada seperti ini. Bedanya adalah saat controller itu dipanggil, karena yang dipanggil bukan file ya, tapi controller kalau di CI, maka kita harus membuat sebuah variabel yang untuk mengisi konten ini. Jadi di sini $fill, maka di sini fill saya isi beranda. Maka saat dia memanggil uji coba ini, maka dia ini jalankan function yang indeks ya. Seperti kemarin saya jelaskan bahwa jika controller itu tidak di control default, sebenarnya kan seperti ini ya sebenarnya. Index.php /uji coba /index. Bisa dihilangkan karena indeks ini fungsi bernama indeks, maka bisa dihilangkan.
uji coba ini sebagai controller bisa dihilangkan karena dia sebagai default controller bisa dihilangkan. Jika default controlnya default ya, kemudian fungsinya bernama index, maka segmen nolnya bisa dihilangkan seperti ini. Maka manggilnya cukup seperti ini. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nih. Jadi seperti ini ya. Yang dipanggil adalah file basisnya, tetapi dalamnya akan diinkludkan file yang berisi konten. Kita ambil contoh seperti ini. Kita bikin halaman kedua, yaitu halaman data. Kita bikin contoh halaman data. Kita bisa copy dari yang lama, praktek 2, data sama tentang kita copy sekalian ya. Nanti kita bikin, kita copy. Kita masuk CI2, application, kita view juga sama, ditempatkan di sini juga sama. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada 2 file ya, data dan tentang. Dua-duanya coba kita akses juga melalui menu ya. Nah, karena itu view yang berbeda, maka kita akan membuat function baru lagi ya di bawahnya. Public, misal public function misalkan dt, misalkan seperti ini. Saya membuat dengan isi yang sama ya, kita copy. Nah, yang di load tetap sama, file basis, tetapi yang diisi kontennya bukan lagi beranda tapi data kan. Kita isi data seperti ini. Kemudian bawahnya kita membuat function lagi untuk halaman tentang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini filenya tentang ya, karena filenya bernama tentang.php ini dan ini data, maka harus ini seperti ini. Tanpa menyebutkan ekstensi, karena ekstensinya sudah ikut di basis ini ya, ini. Tentang. Ini ttg gitu aja, saya singkat biar berbeda. Oke, kalau sudah kita ke basis ya. Nah, untuk membuat menu di atas seperti ini, memang ahrefs-nya nggak berbunyi seperti ini karena kemarin untuk di PHP natif memang yang dipanggil adalah alias yang dihasilkan oleh htaccess ya. Tapi yang di sini agak sedikit berbeda. Misalkan saat kita mengakses beranda, data dan tentang, kita coba yang beranda. Untuk mengakses beranda, maka yang dipanggil adalah controller uji coba function index seperti ini kan. Berarti saya manggilnya, kita tetap menggunakan base URL seperti ini, base URL. Nah, kita sebutkan controllernya ya, uji coba seperti ini, kemudian slash tanpa indeks karena otomatis jika tidak menyebutkan nama function maka indeks yang dipanggil. Untuk yang data dengan cara yang sama, cuman perbedaannya dia harus menyebutkan functionnya karena functionnya bukan indeks seperti ini ya. Uji coba slash tadi di kontrol uji coba fungsinya bernama dt, maka yang dipanggil adalah dt seperti ini, slash juga. Di tentang juga sama seperti ini, uji coba kemudian nama fungsinya apa, ttg slash seperti ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, beranda ya. Oh ya, saya lupa, mohon maaf, kita belum nyeting untuk menghilangkan segmen 0 ya. Berarti URL-nya tidak seperti ini, tapi seperti ini. Index.php slash, ada indeksnya dulu. Nanti kita buktikan untuk menghilangkan segmen 0 ya. Seperti ini, kita coba dengan URL yang masih asli dulu. Nah, seperti ini. Segmen 0 ini ya, ini segmen 0, segmen 0. Karena kita belum menghilangkan segmen 0, maka segmen 0 harus diakses. Kita refresh dulu, kita klik. Nah, di halaman beranda, data, tentang, bisa ya. Jadi normal menunya. Jadi ini cara untuk mengintegrasikan Bootstrap ke dalam CI. Plus
kita ngatur base URL. Jadi ini ya. Jadi kuncinya adalah saat membuat sebuah CI yang basisnya juga konsep modular, maka kita membutuhkan sebuah file yang bernama ini. Nggak harus bernama ini sih. Intinya file itu berfungsi sebagai header dan footer dalam sebuah file. Jadi sebuah file khusus gitu. Nanti kontennya dibuat file tersendiri, kemudian kita variabelkan di sini. Kemudian di dalam basisnya kita include seperti ini. Ya. Jadi konsepnya, caranya maupun konsepnya mirip dengan yang di PHP natif, cuman perbedaan lebih sederhana pada sintaknya ya. Di sini cukup seperti ini dan yang di atas hilang. Bisa dibandingkan dengan yang lama nanti. Oke, konsepnya seperti ini. Sekarang praktek berikutnya adalah kita mencoba untuk menghilangkan segmen 0. Jadi indeksnya ini kita hilangkan. Jadi setelah CI2, nama foldernya ya slash, kemudian langsung tanpa segmen 0 yang dipanggil adalah controllernya seperti ini. Kemudian fungsinya tetap. Jadi kita menghilangkan segmen 0-nya ini ya. Jadi kita mencoba untuk menghilangkan segmen 0-nya ini. Bagaimana? Kita bisa lihat dokumentasinya di ini ya. CI2 user guide. Karena sengaja tidak saya hilangkan biar kita nanti bisa lihat dokumentasi aslinya sambil belajar. Kita buka di sini localhost CI2 slash user guide. Nah, nanti kita bisa belajar base URL di sini ya. Base URL kita cari topiknya controller, views, model, helper, using ini bla 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 banyak. Kita cari bentar URI routing. Back. Kode igniter URL. Nah, ini di general topic milih kode igniter URL ya. Di sini akan dijelaskan mengenai URL-nya. Jadi seperti ini. Oke, ini removing ada fitur namanya, bukan fitur ya, ada pembahasan namanya removing the index.php file seperti ini. By default the index.php file will be included in your URL seperti ini contohnya ya, bla 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 bla. Jadi caranya adalah ini kita dikasih keterangan ya. Kita diberi keterangan di sini, by default the index.php will be included in your URL seperti ini. In your Apache server has mode rewrite enable. Jika mode write enable fiturnya di Apache-nya, kamu dapat ini, you can easily remove, kamu dapat menghilangkan this file ini by using a .htaccess file. Jadi kita bisa menggunakan file htaccess ya dengan beberapa pengaturan yang sederhana with some simple rules. Here in an example of such a file using the negative method in which everything is redirect except the specified items. Jadi kita nanti bisa menghilangkan ini ya. Nah, ini ada keterangannya, intinya seperti itu. Jadi kita membutuhkan sebuah file ya, file htaccess. Nih. Nah, ini. In the above example, any HTTP request other than those for existing directories and existing file is treated as request for the index.php file seperti ini. Ada keterangan juga sih sebenarnya. This specific rule might not work for all server configuration. Jadi belum tentu ini berhasil karena tergantung servernya ya. Jadi misal kayak tadi mode rewrite-nya enable apa tidak dan seterusnya. Make sure to also exclude from the above rule any asset that you might need to access it from the outside world. Jadi tergantung juga apakah ada akses untuk dari luar atau tidak ya. Tapi kita coba aja di sini. Nanti kita bikin htaccess ya.
karena kita bikin HT aksesnya itu karena terlalu susah, kita copy aja dari HT akses milik praktek 2. Nah ini ya, praktek 2 kita copy aja, kita masuk ke CI2, paste sejajar dengan file indeksnya seperti ini. Kemudian kita edit dalamnya, karena dalamnya kan seperti ini dulu. Maka kita ganti sesuai dengan ini, rewrite engine on, kita copy ini, kita paste di HT aksesnya. Nah seperti ini kita simpan ya. Oke, jika sudah, kita coba untuk mengaksesnya tanpa index.php. Coba bisa apa tidak ya. Oh ternyata bisa tanpa ini ya. Sebenarnya syaratnya ada satu lagi ya, selain kita bikin HT akses ini. Tapi keterangan di sini adalah keterangan di ininya hanya membuat HT akses dengan nama ini. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya. Jadi di dalam application config di file config ya, itu ada di ini index page pada baris 38 itu bernama index.php. Ini sebenarnya nanti dibiarkan aja lah sebenarnya ini. Kemudian yang baris 55 URI protokol, ini request URI. Jadi ini harus berbunyi request URI. Jika belum maka ini bisa diganti ke request URI. Sebenarnya ada 3 bentuk ya, request URI, query string, sama path info. Jadi ini, nah jika ingin model yang pakai tadi tanpa segmen 0 ya, tanpa index.php, maka ini setting request URI. Karena defaultnya sudah request URI, jadi seakan-akan kita tidak nyeting yang ini, padahal ini sebenarnya dibutuhkan yang ini. Tapi karena dia defaultnya request URI, maka kita tidak nyeting ini. Jadi cukup yang membuat file HT access tadi ya. Jadi dia udah jalan. Tanpa itu maka langkah berikutnya adalah kita ganti seluruh URL di basisnya ini. Karena href-nya untuk beranda data tentang menggunakan indeks semua, kita coba hapus untuk membuktikan. Nah, jadi seperti ini cara mengaksesnya. Kita save ya. Kita coba dulu. Kita dari awal. Kita coba beranda data tentang, bisa normal semua ya tanpa indeks ya. Berarti cara kita untuk menghilangkan URI segmen untuk menghilangkan segmen nolnya berhasil. Jadi tanpa indeks di sini. Nah, oke. Oke, untuk materi kali ini cukup sampai sekian. Silakan dipelajari kembali. Jadi memang harus sering-sering untuk belajar ini ya. Jadi ini terutama di controllernya ini terutama karena memang basisnya dari sini. Karena yang dipanggil di CI itu bukan filenya tapi controllernya, gerbangnya. Nanti gerbang itu akan dialihkan ke view apa nanti di sini. Nanti kalau belum jelas nanti bisa tanya di grup seperti biasa ya. Oke, jika sudah selesai saya rasa mungkin cukup. Nanti silakan dikembangkan kembali ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.